Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Terbukanya gerbang Astana Kala. Kejadian ini memberikan luka terdalam bagi Ibu Sirna. Pasalnya, kematian yang tak biasa ini menimbulkan pertanyaan sendiri di dalam benak tiap warga. Pak Rodi contohnya, dia merupakan teman dekat Pak Krismojo. Sebelum meninggal, Pak Krismojo pernah menyampaikan sesuatu mengenai gerbang Astana Kala. Pak Krismojo berpesan bahwa jangan pernah membuka pintu khusus yang berada di sebelah kamar mandi, karena itu merupakan pintu gerbang menuju Astana Kala. Alhasil, ini menjadi pusat perhatian bagi Pak Raharja sendiri. Tidak pernah terbayangkan bahwa Pak Krismojo lebih banyak mengetahui tentang Astana Kala daripada dirinya sendiri. Lambat laun, Pak Rodi mulai agak kurang nyaman dengan rumahnya. Setiap malam, dia selalu mendengar suara huru-hara perjalanan seseorang. Dari mulai suara kaki, tepuk tangan, ringikan tawa, tangisan di malam hari, atau suara kuda yang terus-menerus memekikkan suara di malam hari. Pak Rodi tinggal bersama dengan istrinya dan juga kedua anak perempuan bernama Sasa dan Susi. Sasa merupakan tipe orang yang mudah merasakan rangsangan dan imajinasi yang kuat. Sedangkan Susi, dia sangat idealis dalam mematokkan sesuatu. Sasa memang mengetahui sesuatu yang janggal itu tercipta dari sebuah ruangan yang tak pernah diizinkan untuk dibuka. Dia pernah mengajak Susi untuk membuka ruangan itu, namun apa daya, Susi tidak mempercayai hal-hal mistis. Karena tak ada pilihan lain, Sasa pun memberanikan diri untuk membuka ruangan itu. Dia tahu tempat penyimpanan kunci ruangan itu berada di bawah keset ruangan itu. Dia mengambil jam krusial di mana Pak Rodi dan ibunya atau Bulani sudah tertidur. Sasa memberanikan diri untuk menghilangkan keraguan dan ketakutannya. Ceklek. Pintu itu terbuka, sangat gelap. Tak ada suara seperti yang dia dengar selama ini. Hampa dan tampak nyaman aja. "Halo? Adakah orang di sana?" tanya Sasa. Suasana berubah total. Sasa melihat pemandangan aneh dari dalam ruangan itu. Dia melihat berbagai macam sosok sedang melakukan perjalanan menuju Astana Kala. Sasa kembali ke arah pintu ruangan tersebut. Tubuhnya sangat berat, seperti ada benda besar yang sedang ia tompang di punggungnya. Kakinya seperti membeku, tak mau bergerak. Rasanya ini kali pertama dia mendapati sesuatu yang tak biasa. Dari belakang arahnya terdapat 3 bayangan hitam menerobos masuk keluar dari ruangan itu. Sasa terjatuh sambil berusaha untuk merangkak menjauh dari ruangan itu. Tangannya masih kuat untuk digerakkan agar bisa menggapai pintu ruangan itu. Ternyata beberapa sosok mulai merangkak mengikuti Sasa. Dia ingin menggapai pintu dan keluar dari ruangan tersebut. Gerbang Astana Kala terbuka lebar menuju alam manusia. Sasa berteriak hingga urat-uratnya tergambar jelas di tangan, wajah, kepala, dan lehernya. Dia terus merangkak untuk menggapai pintu itu. Dia menyesal telah membuka ruangan itu tanpa tahu resiko dan akibat kedepannya.
Sosok di sebelahnya masih tak mau kalah untuk terus merangkak dan menggapai pintu ruangan itu. Tinggal beberapa hasta untuk menggapai pintu itu. Pintu tertutup dengan otomatis. Sasa terjebak di dalam gerbang Astana Kala. Dia tak mau menggapai pintu ruangan itu. Tidak, teriak Sasa. Namun, tak ada yang mampu mendengarnya. Malam semakin gelap. Suara teriakan Sasa hanyalah sebuah angin berlalu yang tak pernah lagi ada. Kita lanjut ke part berikutnya teman-teman. Kali ini perjanjian Lelayu. Sudah beberapa bulan kejadian ini berlalu. Semenjak Dihian menjadi bagian dari keluarga hewan, dia memutuskan untuk menghadap kepada ayahnya, Pak Raharja. "Pak, aku ingin kembali seperti dulu lagi," ucap dia. Pak Raharja masih terdiam. Taraka, Yukti, dan Henggara meminta kepada Pak Raharja untuk mengizinkan Dihian kembali lagi. "Baik Dihian, tapi kau harus menjalankan sebuah ritual pelepasan kewanmu," ucap Pak Raharja. Ritual pelepasan kewan ini dilakukan di malam Senin Pai. Dihian akan dibawa menuju sebuah sungai tempat di mana Kala Gending memunculkan wujudnya. Tak ada yang mampu untuk melarang atau mengindahkan rencana berbahaya ini. Namun Dihian tetap saja menerima. Dia sangat yakin untuk membuktikannya bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Tepat tengah malam, Pak Raharja membawa Dihian untuk berendam di sungai dangkal dekat rumah. Taraka tahu langkah ini dilakukan oleh ayahnya untuk meyakinkan kembali apakah hanya jebakan atau kesungguhan dari hati sang kakaknya. Yukti menunduk lesu. Dia masih teringat kata-kata akan Lelayu itu, bahwa keluarganya akan dicantumkan namanya dalam buku itu. Yukti sangat yakin nama itu adalah Dihian, sang kakak. 30 menit setelah proses ritual itu dijalankan, Dihian menjadi lebih bugar. Pak Raharja masih tak percaya bahwa Dihian telah keluar dari jeratan kewan dengan cepat. Taraka dan Yukti masih memandangi tubuh Dihian dari kejauhan. "Mas, apakah Mas Dihian baik-baik saja?" tanya Yukti. "Dia memang terlihat sehat, tapi dalam dirinya masih ada yang salah," tegas Taraka. Dihian berjalan menuju tempat Taraka dan Yukti. Langkahnya sangat percaya diri akan kembalinya kenangan lalu yang telah lama terbuang. Sejarah bisa saja berubah. Dengan tatapan sinis Dihian kepada Taraka dan Yukti, Dihian menyombongkan diri dengan membusungkan dada di hadapan Taraka. Dia agak berbangga karena ritualnya berhasil tanpa kendala. Itu berarti posisi Taraka sebagai pewaris keluarga Raharja akan mudah dikuncangkan tanpa harus melakukan perlawanan. Suara teriakan memanggil nama Yukti terngiang-ngiang sedari tadi di telinga mereka. Suara itu seperti suara Henggara. "Pak! Pak!" teriak Henggara. Yukti segera berlari menuju Henggara. Dia seperti mendapat berita buruk dengan emosi yang meluap-luap. Pak Raharja naik ke dasar sungai dan menuju Henggara. Sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan. "Ibu, Pak, ibu mengamuk," ucap Henggara. Pak Raharja segera menuju rumah diikuti oleh Taraka, Yukti dan Henggara. Dihian masih menatap Taraka dengan kebencian. Rupanya rasa irinya belum juga hilang. Sesampai di rumah, Pak
Paraharja mendapati istrinya, Buyati, sedang mengamuk hebat. Beberapa warga mempertontonkan aksi tersebut. Buyati seperti stres berat. Paraharja segera mengambil tindakan dengan menenangkan istrinya. Namun, bukannya menambah tenang, keributan semakin menjadi-jadi. Yukti menangis karena mendapati ibunya menjadi sangat aneh. Tampaknya sesuatu yang tertulis di buku hitam pemberian Lelayu itu benar mengenai bagian kedua pertengkaran. Sudah berulang kali dihentikan dan akhirnya mencapai puncaknya. Percekcokan terjadi di antara keduanya. Taraka membawa adiknya menuju kamar dan menyarankan agar menutup telinganya. Tak habis pikir, mengapa bisa segila ini hingga dipertontonkan para warga? Hengkara menjadi tak nyaman dan menyuruh para warga untuk membubarkan diri. Taraka tanpa sengaja melihat mimik wajah ibunya yang sangat berbeda. Antara kemarahan dan kebencian menjadi satu. Apakah ini termasuk hasutan? Dalam kalimat percekcokan itu, Taraka menangkap satu ungkapan yang membuat bapaknya menjadi sangat yakin kalau istrinya dihasut oleh beberapa warga. Urusi badanmu, nanti paham. Aku tidak akan mau dijadikan istri simpanan. Paraharja hanya bisa terheran-heran. Dari mana dia melakukan itu semua? Taraka dan Hengkara paham. Ada seseorang yang berusaha menghasut keluarganya kembali dengan membenturkan kedua orang tuanya. Seketika Dian datang, lalu menambah panas suasana. Dian juga menuduh kalau semua ini hanya Taraka dan Hengkara yang diperhatikan. Satu belum usai, kini menambah lagi masalah yang dihadapi Paraharja. Tengah malam begini, bagaimana menjadi sebuah keributan dan pertengkaran yang tak berujung? Astagfirullahaladzim. Hengkara menyanggah argumen Dian. Jika benar seperti itu, pasti dia tak akan ingin lagi bergabung dengan adik-adiknya. Taraka pun sepemikiran dengan Hengkara, hingga mereka bertiga pun saling melemparkan argumen. Dari dalam kamar, Yukti tak sengaja membuka buku yang diberikan oleh Lelayu. Dia membuka bagian selanjutnya. Di situ tertulis bagian 2. Pertengkaran tak berujung. Yukti hanya bisa terdiam. Dia menghela nafasnya dan menutup kembali telinganya dengan bantal. Air matanya membasahi pipinya hingga terjatuh di bantal dan kasurnya. Hingga akhirnya Paraharja sudah menyerah menghadapi istrinya yang menjadi temperamental karena kesalahpahaman. Paraharja menuju kamarnya dan mengunci dari dalam. Dia menenangkan diri dengan bertirakat kembali. Hengkara dan Taraka pun sama. Dia kembali ke kamar tanpa mengindahkan dua manusia aneh itu. Dian yang sekarang tak ada bedanya dengan Dian yang dulu. Gampang sekali terprovokasi oleh omongan orang. Paraharja mulai menenangkan diri. Dia sedang membaca kejadian sebelumnya. Hiruk-pikuk desa yang semula aman, atmosfer kehangatan alam menjadi sangat panas semenjak Astana Kala menuntut kembali. Langit seperti tak ada lagi baginya, karena bumi sudah seperti tak berdaya ketika atapnya telah runtuh, hancur berantakan. Bak keluarganya sekarang, satu persatu atap berjatuhan. Di titik itu, Paraharja sangat lelah dan tak berdaya. Dia meminta bantuan Tuhan untuk mencari jalan menuju sisi terbaik. Tanpa dirasa, ketika dalam diamnya, Paraharja melihat sesuatu yang sangat frontal. Para warga membenci keluarganya secara diam-diam. Semenjak kematian Pak Krismojo, gilanya Sampan dan Bu Sirnah yang terkena penyakit, dirasa desa sangat begitu panas akan perkataan yang masuk akal yang bertujuan untuk menghancurkan keluarga Paraharja dengan cara apapun. Yukti mengira dengan membakar buku atau membuangnya, dia bisa kembali normal.
Insting itu dipikirkannya dengan cepat. Ketika keadaan mulai membaik, warga kembali ribut. Wajar saja, desa ini sangat baperan. Apa yang dipermasalahkan pasti diributkan. Tak heran, moral dan daya pikir warga sini sangat dangkal. Sasa dinyatakan hilang. Parodi dan Bulani berusaha mencari kemana-mana, namun tak ada yang tahu menau. Tepat di saat itu pula, Yukti membuang buku itu di sungai belakang rumahnya. Buku itu hanyut di bawah air yang bergelombang, tak keras namun berjalan. Di saat para warga mempermasalahkan itu, Susi yang idealis agak canggung untuk kembali ke rumahnya. Dia memang sudah berada di usia matang untuk menikah. Susi pergi ke sungai untuk mencari ketenangan. Ketika dirinya sedang melamun tanpa ranah yang jelas, Susi mendapati buku aneh yang tersangkut. Dia mendapati buku itu hingga penasaran akan isinya. Buku ini tak basah kena air, walau sudah lama tersangkut. Susi membawa buku itu. Tadi rasa warga masih memberikan perspektif buruk tentang keluarga Pak Rodi. Katanya, anak perawangnya telah dijadikan alat untuk memperkaya diri. Susi yang mendengar ucapan itu hanya dijadikan angin berlalu. Dia tak membawa pusing suatu argumen yang tak rasional. Hanya membuang waktu saja. Buku yang dipegang Susi itu merupakan buku yang dibuang oleh Yukti. Susi tak paham bahwa buku itu merupakan pemberian dari Lelayu. Ketika dia membaca buku itu, dia mendapati sebuah pernyataan aneh. Kematian tak wajar, senep. Pertengkaran tak berujung. Dia tak percaya dengan bualan kosong buku aneh itu. Dia menaruh bebas di atas meja belajarnya. Sudah usia 25 tahun. Dia belum juga menikah. Bagaimana ini? Apa yang terjadi jika usianya belum menikah? Di luaran rumah masih banyak yang mencari Sasa. Susi sangat yakin Sasa ada. Ikatan batin sang kakak tak akan pernah meleset jauh dari hati terdalamnya. Tanpa sengaja, Susi tertidur pulas. Sama seperti kejadian Yukti semula bertemu dengan Lelayu. Susi diberitahu bahwa adiknya terjebak di Astana Kala. Dia memberikan kesepakatan apabila Sasa ingin diselamatkan. Nak, kamu siap? Dalam mimpi itu, dia melihat adiknya dijadikan budak, mengangkat barang-barang aneh seperti perdagangan yang berada di dermaga untuk menuju ke sebuah pulau atau tempat lain. Susi menanyakan keadaan Sasa di sana. Lelayu itu menjawab dengan senyuman. Artinya, Sasa masih bisa diselamatkan. Tak heran, buku itu aneh, karena bagiannya pun tertulis aneh. Susi yang semula idealis menjadi irasionalis. Lelayu itu menawarkan bantuan. Tumbal anak, ucapnya. Susi heran. Dia saja belum nikah. Mana mungkin dia punya anak? Lelayu itu memberitahu bahwa tidak lama ini ada seorang dari luar desanya melamar. Saat itulah Sasa akan ditemukan. Namun itu hanya sementara, karena kontraknya masih berjalan. Susi menyetujui itu tanpa berpikir panjang. Pikirnya, ini hanyalah bualan mimpi. Ketika dia terbangun, Susi sontak sadar bahwa buku itu masih ada. Dia membuka halaman per buku itu. Semua tulisan hilang. Kontrak terbaru terjatuh kepada Susi. Semua tulisan menghilang tanpa jejak satu huruf pun. Lalu, dia memberitahu ayahnya. Apakah Sasa telah ditemukan? Ayahnya mengatakan sudah. Sasa ditemukan tertidur di kamar mandi. Padahal nyatanya, Sasa terjebak di Astana Kala dan dijadikan budak. Anehnya, Sasa ditemukan di kamar mandi. Bukannya dia berada di ruangan dekat kamar mandi itu. Ini permainan hebat Lelayu untuk membuat Susi percaya. Ditemukannya Sasa menyimpan Fabiak misteri. Sejak ditemukan, Sasa lebih suka menyendiri. Dia bilang bahwa dia dipukuli, tidak diberi makan, padahal dia sudah ditemukan dan tak ada satupun luka dalam tubuhnya.
tubuh Sasa sangat pucat pasi, bibirnya memutih. Beberapa hari kemudian, Susi dilamar oleh seorang asal dari daerah J. Di situ, kebenaran yang diucapkan oleh sosok yang menamakan diri sebagai lelayu memang benar. Susi hanya bisa memendam diri. Jika dia punya anak, mungkin anak ini akan ditukarkan dengan Sasa, karena dia telah berjanji akan membawa Sasa asal anak hasil pernikahannya ditumbalkan. Akhirnya Susi menikah. Lambat laun, keluarga Paraharja menjadi paham, karena Yukti sudah bersifat seperti awal mula sebelum dia terkena lelayu. Apakah lelayu sekarang jatuh kepada keluarga Pak Rodi dan meminta kesepakatan karena telah ditemukannya Sasa? Kesepakatan yang sangat gelap. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita akan lanjut lagi ke bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.